Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sevitiani Indriani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2020 53136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paparan sistem dengan tema Sistem Informasi Perpustakaan. Langsung saja, di sini meliputi tentang beberapa, yaitu perancangan sistem informasi perpustakaan. Di sini ada paparan sistem, yang kedua pengelompokan aktivitas, diagram use case, penentukan hubungan include atau exclude, diagram bisnis use case, diagram sistem use case, dan juga skenario use case. Oke, untuk yang pertama, di sini ada paparan sistem meliputi siswa mendatangi perpustakaan. Yang kedua, siswa diarahkan untuk mengisi buku tamu. Yang ketiga, siswa yang belum memiliki kartu anggota harus mengisi formulir peminjaman yang telah disediakan oleh petugas. 4. Siswa menuju ke rak buku untuk memilih buku yang dipinjam. 5. Siswa membawa buku yang akan dipinjam ke bagian petugas pelayanan. 6. Siswa menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam kepada petugas pelayanan. 7. Petugas pelayanan akan menerima kartu anggota dan buku yang akan dipinjam. Kemudian, menulis judul buku yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian di kartu anggota. 8. Petugas pelayanan akan melakukan pendataan di buku laporan perpustakaan. 9. Petugas pelayanan menyerahkan kembali kartu anggota dan buku yang akan dipinjam kepada siswa. 10. Siswa diperbolehkan membawa pulang buku yang dipinjam. 11. Pengembalian buku di perpustakaan. 12. Siswa mendatangi perpustakaan untuk mengembalikan buku yang dipinjam. 13. Siswa diarahkan untuk mengisi buku tamu. 14. Siswa menyerahkan buku dan kartu anggota kepada petugas pelayanan. 15. Petugas pelayanan akan menerima buku dan kartu anggota siswa. 16. Petugas pelayanan akan menulis kartu anggota bahwa buku telah dikembalikan. 17. Petugas pelayanan mengembalikan kembali kartu anggota kepada siswa. 18. Petugas pelayanan akan melakukan pengecekan kepada buku yang telah dipinjam memiliki kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan, dan juga 18. Petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang telah dipinjam, apakah memiliki kerusakan, kehilangan, dan juga keterlambatan pengembalian, serta dilakukan pengecekan apakah siswa dikenai denda atau tidak. 19. Jika pengembalian terlambat atau rusak, maka siswa akan dikenai denda 5.000 oleh petugas pelayanan. Jika tidak, siswa boleh pergi. Selanjutnya di sini ada pengelompokan aktivitas. Yang pertama yaitu pendaftaran, meliputi siswa mendatangi perpustakaan. Yang kedua, siswa diarahkan untuk mengisi buku tamu. Yang ketiga, siswa yang belum memiliki kartu anggota harus mengisi formulir peminjaman yang telah disediakan oleh petugas. Di sini pengelompokannya termasuk ke pendaftaran. Untuk selanjutnya yaitu di peminjaman, meliputi siswa menuju ke rak buku untuk memilih buku yang ingin dipinjam. 2. Siswa membawa buku yang akan dipinjam ke bagian petugas pelayanan. Siswa menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam kepada petugas pelayanan.
petugas pelayanan akan menerima kartu anggota dan buku yang akan dipinjam. Kemudian menulis judul buku yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian di kartu anggota. Petugas pelayanan akan melakukan pendataan di buku laporan perpustakaan. Petugas pelayanan menyerahkan kembali kartu anggota dan buku akan dipinjam kepada siswa. Siswa diperbolehkan membawa pulang buku yang dipinjam. Bagian ini termasuk ke pengelompokan peminjaman. Selanjutnya di bagian pengelompokan pengembalian meliputi pengembalian buku di perpustakaan. Siswa mendatangi perpustakaan untuk mengembalikan buku yang dipinjam. Siswa diarahkan untuk mengisi buku tamu. Siswa menyerahkan buku dan kartu anggota kepada petugas pelayanan. Petugas pelayanan akan menerima buku dan kartu anggota siswa. Petugas pelayanan akan menulis di kartu anggota bahwa buku telah dikembalikan. Petugas pelayanan akan mengembalikan kembali kartu anggota kepada siswa. Di sini meliputi pengelompokan pengembalian. Selanjutnya yaitu pembayaran denda. Meliputi petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang telah dipinjam, apakah memiliki kerusakan, memiliki kehilangan, ataupun keterlambatan pengembalian, serta dilakukan pengecekan apakah siswa dikenai denda atau tidak. Jika mengembalikan terlambat atau rusak, maka siswa akan dikenai denda senilai Rp5.000 oleh petugas pelayanan. Jika tidak, siswa boleh pergi. Selanjutnya pada diagram use case. Diagram use case terdiri dari 4, yaitu pendaftaran, pengembalian, peminjaman, dan juga pembayaran. Di sini adalah bentuk gambar-gambar diagram use case. Kita bisa lihat siswa di sini ada mengisi buku tamu, pengisian formulir peminjaman, menuju rak dan memilih buku, membawa buku yang akan dipinjam, mengisi formulir peminjaman, dan juga pembayaran denda. Di sini petugas pelayanan meliputi mengisi buku tamu, menerima kartu dan buku, menulis judul buku dan tanggal penerimaan, melakukan pendaftaran, melakukan tanggal dan menulis tanggal dan pengembalian di kartu anggota, mengembalikan kartu anggota, melakukan pengecekan, dan juga pembayaran denda. Di sini menentukan hubungan dengan exclude dan include. Siswa di sini menjalankan yaitu mengisi buku tamu. Selanjutnya siswa mengisi formulir peminjaman. Di sini memiliki hubungan include ke mengisi buku tamu terlebih dahulu. Selanjutnya siswa menuju rak dan memilih buku, memiliki hubungan include kepada mengisi formulir peminjaman. Selanjutnya siswa membawa buku yang akan dipinjam. Di sini memiliki hubungan exclude kepada menuju rak dan memilih buku. Siswa juga mengisi formulir peminjaman. Di sini memiliki hubungan exclude kepada membawa buku yang akan dipinjam dan juga ke pengisian buku tamu. Di sini ada petugas pelayanan yaitu menjalankan memberitahu kepada siswa agar mengisi buku tamu terlebih dahulu. Selanjutnya
petugas pelayanan menerima kartu dan buku. Petugas pelayanan juga menulis judul buku dan tanggal penerimaan. Di sini memiliki hubungan include kepada menerima kartu peminjaman dan juga buku. Petugas pelayanan melakukan pendaftaran, yaitu di sini memiliki hubungan include kepada menulis judul buku dan tanggal penerimaan. Petugas pelayanan menjalankan tugas yaitu menulis tanggal dan mengembalikan di kartu anggota. Yang memiliki hubungan include berupa melakukan pendaftaran. Selanjutnya di sini petugas pelayanan juga membawa buku yang akan dipinjam yang telah diberikan oleh siswa, yaitu memiliki hubungan include. Selanjutnya pengembalian kartu anggota memiliki hubungan include kepada menulis tanggal dan pengembalian di kartu anggota. Petugas pelayanan juga melakukan pengecekan, yaitu memiliki hubungan include kepada pengembalian kartu anggota. Dan di sini juga petugas pelayanan mengisi formulir peminjaman yang memiliki hubungan include kepada pengisi formulir di buku tamu. Selanjutnya, petugas pelayanan memberitahu apakah siswa melakukan pembayaran denda yang meliputi tadi kerusakan atau juga pengembalian terlambat. Ini termasuk memiliki kelompok exclude, yaitu melakukan pengecekan. Dan siswa juga memiliki bagian yaitu di sini pembayaran denda. Apakah dia memiliki saat meminjam buku, apakah dia melakukan kesalahan yaitu kerusakan, pengembalian terlambat. Ya, di sini ada diagram bisnis use case, yaitu di sini ada siswa. Siswa di sini mengisi buku tamu. Selanjutnya siswa mengisi formulir peminjaman. Siswa memilih buku, siswa menyerahkan kartu anggota dan buku, dan terakhir siswa melakukan pembayaran denda jika siswa melakukan kesalahan pada saat peminjaman buku. Di sini petugas pelayanan menulis judul buku dan tanggal peminjaman. Petugas pelayanan juga melakukan pendataan dan juga melakukan menulis tanggal pengembalian, dan terakhir petugas pelayanan yaitu melakukan pengecekan pada buku yang telah dikembalikan oleh siswa. Di sini ada diagram sistem use case. Saya memilih 4, yaitu pertama siswa mengisi formulir dan juga siswa pembayaran denda. Untuk petugas pelayanannya di sini ada 2, yaitu pendataan dan juga pengecekan. Dan terakhir di sini ada skenario use case. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu di sini ada aktor utama, yaitu di sini ada siswa, aktor tambahan di sini petugas, nama use case yaitu mengisi formulir, tujuan use case yaitu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengisian formulir.
Kondisi awal, siswa yang belum mempunyai kartu anggota harus mengisi formulir terlebih dahulu. Kondisi akhir yaitu petugas pelayanan menulis di kartu anggota bahwa buku sudah dikembalikan. Di sini alur optimisme yaitu nomor 1 sebagai siswa mendatangi perpustakaan. Yang kedua, siswa yang belum memiliki kartu anggota harus mengisi formulir peminjaman. Untuk alur pesimistik yaitu nomor A2 sebagai petugas, yaitu formulir tidak berhasil diisi karena antrian yang sangat panjang. Selanjutnya di sini aktor utamanya yaitu petugas pelayanan. Aktor tambahannya di sini tidak ada. Nama use case-nya yaitu pendataan. Tujuan use case melakukan aktivitas pendataan. Kondisi awal, petugas pelayanan melakukan pendataan mengenai buku yang akan dipinjam oleh siswa. Mengisi kondisi akhir yaitu petugas pelayanan melakukan pendataan mengenai buku yang sudah dikembalikan oleh siswa. Alur optimisme di sini ada petugas. Nomor 1 yaitu petugas pelayanan akan menerima kartu anggota dan buku yang akan dipinjam. Yang kedua, petugas pelayanan menulis judul buku yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian di kartu anggota. Yang ketiga, petugas pelayanan akan melakukan pendataan di buku laporan perpustakaan. Untuk alur pesimisme, nomor 1A1 yaitu petugas melakukan pendataan tidak valid karena adanya sistem error yang tidak sesuai. Untuk selanjutnya pada aktor utama di sini ada petugas pelayanan, aktor tambahannya yaitu siswa, nama use case-nya yaitu pengecekan. Tujuan use case melakukan aktivitas pengecekan yang berhubungan dengan buku yang dipinjam. Kondisi awal, petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang telah dipinjam, memiliki kerusakan, kehilangan, atau juga keterlambatan pengembalian. Pada kondisi akhir, yaitu di sini ada petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang dipinjam. Apakah memiliki kerusakan, kehilangan, atau juga keterlambatan pengembalian. Untuk alur optimisme, yaitu di sini ada petugas. 1. Petugas pelayanan mengembalikan kembali kartu anggota kepada siswa. Yang kedua, petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang telah dipinjam, memiliki kerusakan, kehilangan, atau juga keterlambatan pengembalian. Untuk alur pesimistik, yaitu di sini ada siswa dengan kode A, I1A. Siswa salah menerima kartu anggota karena banyak antrian. Yang kedua, di sini ada petugas 2A, yaitu petugas pelayanan kurang teliti saat pengecekan karena terlalu banyak antrian. Pada soal selanjutnya, di sini ada aktor utama yaitu siswa, aktor tambahannya yaitu petugas pelayanan, nama use case-nya pembayaran denda. Tujuan use case melakukan aktivitas pembayaran denda. Kondisi awal, petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang telah dipinjam, apakah memiliki kerusakan, kehilangan, dan juga keterlambatan pengambilan, serta dilakukan pengecekan apakah siswa dikenai denda atau tidak. Kondisi akhir yaitu di sini jika pengembalian terlambat ataupun rusak, maka siswa akan dikenai denda Rp5.000 oleh petugas pelayanan. Jika tidak, siswa boleh pergi meninggalkan perpustakaan. Alur optimisme, di sini ada petugas
yaitu petugas pelayanan akan melakukan pengecekan pada buku yang telah dipinjam. Apakah memiliki kerusakan, kehilangan, dan juga keterlambatan pengembalian. Yang kedua, jika pengembalian terlambat ataupun rusak, maka siswa akan dikenai denda Rp5.000 oleh petugas pelayanan. Yang ketiga, ada di siswa, jika tidak ada kerusakan, siswa boleh pergi dari perpustakaan. Alur pesimisme, di sini ada petugas dengan nomor 2A, yaitu petugas pelayanan kurang benar dan tidak valid karena mengenai denda siswa yang mengembalikan buku dengan keadaan rusak. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.